Beberapa teman mengatakan, itu nanti hilang teknologi, terjadi masalah-masalah lah gitu. Ini tidak begitu. Ilmu dunia yang sudah Allah turunkan tidak pernah ditarik kembali. Jadi untuk kita memahami kehidupan ini sangat penting. Sejak mula dunia ini dicipta, kan memang sudah begini bentuknya. Jadi waktu pertama dulu zaman Nabi Adam, masih pertama-tama manusia turun itu kan dalam riwayat yang kita dengar semua mengatakan orangnya besar-besar, iya kan? Nah, kenapa itu? Jadi kalau mungkin ini ada globo atau ibarat bola begitu ya. Bentuk dunia itu nggak berubah, tapi orangnya besar-besar dulu. Kenapa? Baru sedikit yang turun. Sehingga mereka menjelajah, kan perintah menjelajah dunia itu dalam Al-Quran itu untuk semua. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu dari mulai dahulu sampai seterusnya itu berlaku. Jadi mereka menjelajah dunia ini dengan mudah, walaupun dengan berjalan kaki. Lautan itu bisa jadi seperti sungai. Jadi semakin lama bertambah ilmu, Allah tambahkan ilmu, diberikan ilmu, bertambah lagi caranya. Nah, ilmu yang sudah Allah turunkan itu tidak ditarik kembali. Ini harus pahami. Ilmu dunia yang sudah Allah turunkan tidak pernah ditarik kembali. Yang ada bertambah ilmu dunia sampai saat ini pesat ilmu dunia canggih. Dan kita karena jumlahnya sudah banyak maka diperkecil. Diperkecil orangnya. Jadi kan muat juga dunia ini, nggak perlu kita takut. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini terlalu banyak jumlah, itu udah urusan Allah. Kita nggak perlu khawatirkan itu. Jadi harus dikurangi begini, nggak perlu. Jadi dengan rencana Allah itu udah matang. Jadi ilmu dunia ditambahkan menjadi pesat, terus ilmu agama juga dimintai supaya seimbang, karena dunia ini ditaruh timbangan oleh Allah supaya apa? Kita dalam keseimbangan. Jadi kalau ilmu dunianya canggih, ilmu agamanya harus canggih. Ini sering sekali saya sampaikan ini. Jadi kalau dulu orang berjalan kaki mudah menjelajah bumi, kalau sekarang kan udah dikasih dengan teknologi itu, pesawat, mobil, semua udah mudah. Jadi dengan teori yang mengatakan bahwa perang akhir zaman itu tidak dengan senjata itu memang dari hadis ya. Itu benar adanya, karena apa? Perangnya itu adalah perang melawan hawa nafsu diri sendiri, jadi tidak menggunakan senjata. Tetapi beberapa teman mengatakan, itu nanti hilang teknologi, terjadi masalah-masalah lah gitu. Ini tidak begitu, karena Allah mengatakan setiap nabi aja, rasul aja, itu setiap rasul itu ditambahkan lebih dari yang sebelumnya, ilmunya lebih dari yang sebelumnya, begitu seterusnya. Sehingga nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, karena memang itu yang sudah sempurna. Jadi kita ini sebenarnya sudah dalam keadaan ilmu yang sempurna. Hanya tinggal bagaimana kita mengkaji ilmu itu. Jadi kita kaji sebagaimana yang tertulis di Al-Quran, kita pahamkan dalam diri kita.
Itulah yang kita sekarang harus berjalan. Makanya jangan kita khawatir dengan ketetapan Allah bahwa semua sudah diatur oleh Allah mulai dari kehidupan awal sampai akhir dunia ini.